Assalamualaikum Sobat Football United, jumpa lagi masih di channel yang ringan amatiran. Malam hari sebelum gue istirahat, ngopi dulu sebentar, bismillah. Jadi sore tadi itu ada kabar, ada berita dari Sky News ya, terkait dengan proses penjualan pembelian Manchester United. Terima kasih yang sudah komentar menanyakan, Bang, katanya hari Jumat, katanya weekend ada update ya. Itu yang gue dapat informasinya juga demikian. Tapi ternyata sampai dengan gue bikin video ini belum ada nih hasilnya, dan dari Sky ini dibahas ya. Jadi ternyata di akhir pekan lalu itu memang ada pertemuan dari pihak Manchester United yang membahas proses penjualan ini. Jadi mereka ini rembukan yang sebenarnya yang diharapkan kalau menurut gue ya, dari rembukan itu adalah memang hasilnya akan seperti apa. Dan mungkin pihak-pihak lain pun juga berpikir atau berasumsi dari pertemuan tersebut akan keluar hasilnya. Tapi ternyata para direktur-direktur dari Manchester United yang memiliki perusahaan ini ya, itu bertemu di hari Kamis. Jadi hari Kamis kemarin mereka sudah bertemu membahas progresnya nih seperti apa. Oleh karena itulah kemarin kan sempat ada kabar tuh yang gue sampaikan juga akan kalau hari Jumat ataupun weekend hari Jumat lah itu akan ada update. Ternyata tidak ada update. Kenapa kok tidak ada update? Karena memang pertemuan di hari Kamis itu belum ada kesimpulan. Walaupun demikian situasinya, pihak dari Ineos, Sir Jim Ratcliffe, ini masih memimpin prosesnya untuk membeli Manchester United, walaupun board meeting atau ya pertemuan petinggi-petinggi klub itu yang dilakukan pekan lalu hari Kamis belum ada kesimpulannya, belum mendapatkan hasil ya. Sky News mengabarkan kalau ya hari Kamis itu para direktur ya dari Manchester United ini bertemu untuk membahas proses penjualan, dan tentu saja ini masih dikontrol oleh keluarga Glazer. Tapi juga ada beberapa direktur independen yang juga mengikuti meeting tersebut, termasuk tentu saja pihak dari Rain Group. Sumber mengatakan ya, kalau para direktur itu masih belum memilih untuk memasuki tahap negosiasi yang eksklusif, baik itu dengan Ineos maupun dengan Qatar. Jadi belum ada langkah lanjutan ya, langkah eksklusif nih belum sampai ke sana ternyata. Dan kabar lainnya nih kalau menurut gua ya sebagian besar hanya mengulangi masalah situasi yang saat ini terjadi terkait dengan proses penjualan Manchester United ya. Bismillah. Dan kalau dari sini termasuk juga pilihan-pilihan minoritas ya, kepemilikan minoritas itu juga masih belum akan diambil langkah secara eksklusif. Jadi soalnya begini, kalau gue tangkap ya dari artikel ini, tentu saja masih panjang ya. Tapi kalau yang gue tangkap sekali lagi adalah siapapun yang akan dipilih tahap selanjutnya ini tidak langsung dipilih saja nggak, tapi masih ada tahap lanjutannya nih, masih ada tahap yang namanya tahap eksklusif. Artinya akan melakukan pendalaman mungkin ya dengan satu pihak yang dipilih. Tapi ya seperti tadi dikabarkan, ini dipilih aja belum gitu loh. Dan gue merasa prosesnya ini memang sangat lambat sekali. Gue nggak tahu apa sih sebenarnya pertimbangannya tuh apa gitu loh yang membuat mereka ini bahkan untuk memilih satu dan yang lainnya bukan untuk definitif dipilih ya, tapi dipilih untuk lebih didalamin, lebih dieksklusifkan, itu saja belum dibuat gitu loh oleh pihak pemilik klub Manchester United saat ini, baik itu Glazer, Rain Group, dan juga para direktur independen tadi. Sehingga ya prosesnya ini sangat berlarut-larut ya, sangat terlalu lama sekali. Dan gue bikin video ini hari Ahad malam, artinya apa? Kompetisi Liga Inggris sudah selesai, Manchester United sudah
sudah aman ya posisi 3 besar Liga Champions musim depan. Tentu saja Manchester United masih ada satu pertandingan lagi pekan depan menghadapi Manchester City ya di final Piala FA. Tapi menurut gua apa iya mau menunggu sampai tahap itu gitu loh. Gua pikir sih apa ya? Semakin gak jelas gitu loh. Sebenarnya apa sih yang diingini oleh Glazer? Tapi kalau di sisi lain gue berpikir kalau seandainya mereka ini memutuskan untuk tidak menjual ya, mereka keep terus ini klub, ya mereka mau nggak membiayai pembangunan stadion? Mereka tahu nggak bunga hutangnya mereka tuh sudah tinggi dan hutang dari Manchester United itu juga semakin tinggi loh. Mereka kan tahu dari apa namanya progress report Manchester United yang terakhir, dividen itu kan tidak dibagikan. Kenapa dividen tidak dibagikan? Dan salah satu alasannya memang situasi keuangannya sedang nggak bagus Manchester United ini. Jadi situasi finansial secara bertubi-tubi ini sedang sangat tidak menguntungkan Glazer. Maksud gua apa? Kalau seandainya mereka nggak ngelepas, ini justru akan jadi bumerang bagi mereka gitu loh. Jelas mereka akan tergilas karena bukan hanya soal mereka nggak mau ngeluarin budget transfer atau mereka nggak mau benerin stadion atau mereka nggak mau benerin Carrington. Ya tapi tanpa mereka nggak ngelakuin itu semua, hutang yang mereka punya ini tuh sudah semakin besar, bunganya itu juga udah semakin tinggi karena resesi global yang saat ini terjadi, suku bunga di mana-mana naik ya kan. Dan ini kan pasti akan memberatkan mereka. Jadi dari sisi lain, dari sisi situ sih gue melihat ya mereka nampaknya punya peluang untuk melepas karena situasi-situasi seperti itu. Tapi nggak tahu kalau tahu-tahu mereka punya solusi ajaib apapun itu yang mungkin ya kan gue cuma dengan amatiran. Jadi mungkin ada hal-hal yang gue nggak paham juga itu bisa saja terjadi. Walaupun demikian gue tetap berpikir ya ini hanya tinggal mereka hitung-hitungan aja sih secara lebih detail ya karena kan pihaknya nggak banyak kebetulan yang sampai dengan tahap ini kan hanya dua praktis Sergeant Ratcliffe dan juga Sejasim. Jadi mereka ya sedang hitung-hitungan betul apakah ini merupakan salah satu strategi untuk mereka mendapatkan uang tambahan lagi. Gue nggak yakin demikian ya karena dari pihak Qatar maupun Ineos sudah sama-sama mengeluarkan atau melakukan penawaran yang terakhir. Apakah ada nego-nego di belakang layar? Itu sangat mungkin terjadi dan bisa jadi inilah kenapa kok proses ini terkesan lambat ya. Apakah ada hal-hal lain yang harus diurus, harus dilobi terkait dengan hal ini? Bisa jadi juga iya karena besarnya brand Manchester United bukan hanya untuk ukuran Manchester, bukan hanya untuk ukuran Inggris tapi juga secara global banyak sekali pihak yang terkait baik itu secara lokal maupun juga global. Jadi ya rumit menurut gue sih demikian ya. Tapi semakin lama tentu saja ini akan bisa mengganggu banyak hal sih di klub dan itu yang tidak gue sukai sebenarnya. Kurang lebih demikian. Jadi kesimpulannya belum ada update lagi ya. Gua hanya menyampaikan, mungkin ada yang mengatakan, wah bang sumbernya tidak kredibel. Gua juga berusaha mencarikan sumber kredibel ya, tapi ternyata memang di mana-mana sama ya pemberitaannya dan komitmen gua di Football United untuk selalu memberikan update apapun itu sekecil apapun karena gua sudah sering kasih tahu kan alasannya apa. Kurang lebih demikian, gua mau istirahat dulu. Terima kasih sudah menyaksikan Sobat Football United. Seperti biasa kalau ada tanggapan langsung drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.